Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Cerita berlanjut, setelah Ni Qiuyuan menarik seorang murid dan berkata, "Kau sampah, cepat serang dia." Lalu ia melempar murid itu sambil berkata, "Karena kau penjaga gunung kamu harus bersiap untuk mati." Lalu penjaga gunung itu menyerang ke arah Gu Xuanchen, namun ia dihentikan oleh Mo Kuanyan yang berkata, "Hentikan senior, jangan bertindak impulsif." Ia berpikir, seni bela diri senior sangat dalam dan tidak dapat diprediksi, jika dia marah, saudara seperguruan pasti akan kehilangan nyawa mereka. Melihat itu Ni Qiuyuan berteriak meminta semua penjaga gunung untuk menyerang. "Apa kalian lupa tanggung jawab penjaga gunung? Tangkap pria dan wanita itu cepat." Mendengar itu semua penjaga gunung bergegas maju menyerang Gu Xuanchen. Namun, Gu Xuanchen dengan mudah mengalahkan mereka dengan menghentakkan kakinya, dan menimbulkan gelombang kejut, yang membuat seluruh penjaga gunung yang menyerang terpental. Dan ia berkata, di hadapan musuh kuat, para murid inti ketakutan, namun meminta penjaga gunung untuk menyerang, itu konyol. Lalu ia menunjuk penjaga gunung yang menyerangnya dan berkata, "Tapi para penjaga gunung ini punya tulang yang bagus. Karena itu aku hadiahi kalian untuk mengikutiku ke kuil Lingyin untuk berlatih." Mendengar itu para penjaga gunung seketika terkejut, lalu setelah itu mereka semua pergi ke kuil Lingyin. Dan terlihat Gu Xuanchen yang duduk bersila dan tubuhnya memancarkan aura keemasan. Melihat itu para anggota murid penjaga gunung berkata, "Energi spiritual yang sangat besar, apa ini Sungai Roh Sekte Xiao Yao? Baru kali ini aku melihat energi spiritual yang begitu kuat." Gu Xuanchen yang terus berkultivasi dan tak lama setelah itu, matanya memancarkan aura keemasan. Dan terjadi ledakan aura keemasan itu menyelimuti seluruh tubuh para penjaga sekte, dan ada yang berkata, "Apa yang terjadi? Sepertinya ada seseorang di pikiranku, yang mengajariku seni pedang. Aku juga, meridian di seluruh tubuhku terbuka." Dan Mo Kuanyan berkata dalam hatinya, "Bagaimana bisa senior mengajari seni bela diri kepada 100 dari kami secara bersamaan?" Tapi Ni Qiuyuan memanfaatkan kekacauan tadi dan melarikan diri, jadi dia pasti akan mengadu ke pamannya. "Aku khawatir senior akan mendapatkan masalah besar setelah ini." Dan terlihat para penjaga gunung yang bergantian berteriak, "Aku menerobos, aku juga menerobos. Aku telah menerobos dari tahap tengah pemurnian Qi ke tahap akhir Rana Roh Langit." Dan Mo Kuanyan mengucapkan terima kasih senior atas bantuan Anda. Ia berpikir, setelah bertahun-tahun menjalani pelatihan yang melelahkan, aku belum mencapai hasil apapun. Aku beruntung bertemu dengan senior hari ini, aku sudah menerobos 2 tingkat berturut-turut. Namun tiba-tiba muncul kesengsaraan guntur surgawi yang diakibatkan terobosan yang berturut-turut. Melihat itu Mo Kuanyan terkejut dan berkata, "Kesengsaraan guntur surgawi?" Di puncak tahap akhir Rana Roh Langit, akumulasi kekuatan spiritual prajurit telah mencapai batas tubuh manusia. Dan ia menjelaskan, selama kamu dapat memahami sedikit makna mendalam dari jalan surga, kamu dapat berkomunikasi dengan dunia dan memahami rahasia surga sendiri. Tetapi memahami rahasia surga adalah sesuatu yang bertentangan dengan surga, itu akan menarik bencana guntur dari surga. Ia berpikir, jika bisa melewatinya dapat melangkah ke tahap pertama alam surga, tetapi jika gagal melewatinya, akan musnah menjadi abu di bawah kesengsaraan guntur. Lalu ia melihat ke arah Gu Xuanchen yang berdiri dengan raut wajah suram dan berkata, "Senior tenanglah, kami tidak menduga kesengsaraan sebesar ini." Melihat kesengsaraan guntur itu Gu Xuanchen berkata, "Menunggu bajingan ini yang keluar dari surga, aku ingin melihat berkat seperti apa yang akan diberikan." Sambil berjalan ke arah penjaga gunung dengan aura membunuh ia berkata, "Dengan fondasi yang begitu bagus, kalian diminta menjadi penjaga gunung, semua tetua sekte Xiao Yao memang tidak punya mata." Melihat itu Mo Kuanyan berkata dalam hatinya, "Senior barusan sepertinya sangat ingin membunuh." Dan terlihat guntur surgawi yang turun menghantam murid penjaga gunung, dan mereka mulai berlarian ketakutan.
Melihat itu Mo Kuan-Yan menarik Gu Xuanchen sambil berkata, "Lari senior, jangan sampai kesengsaraan guntur mencelakai Anda." Gu Xuanchen menjawab, "Jangan khawatir, dengan aku di sini, kalian tidak akan mati." Lalu ia menggerakkan tangannya dan muncul gelembung yang mengurung seluruh murid yang ada di sana. Lalu gelembung itu membawa mereka semua masuk ke dalam kuil Lingyin dan menurunkan mereka semua di dalam. Dan muncul sebuah arai di atas kuil Lingyin, yang melindungi mereka semua dari serangan guntur kesengsaraan. Dan terlihat Gu Xuanchen yang berjalan di atas air sambil berkata, "Meskipun kekuatan kuil Lingyin tidak sekuat dulu, tapi itu masih lebih dari cukup untuk menghentikan guntur surgawi. Aku baru saja meminta kalian memperkuat tubuh fisik kalian dengan badai petir, jika kalian tidak bisa menahannya sembunyi saja. Simpan untuk nanti kejutannya, sekarang kalian berkonsentrasi, dan pelajari hukum surgawi yang telah diserap kuil Lingyin dari guntur surgawi." Mendengar itu para murid penjaga gunung terkejut dan berkata, "Apa? Bukankah hukum jalan surga hanya berdasarkan persepsi dan akumulasi sendiri? Apa itu juga bisa diekstrak dari kesengsaraan guntur?" Dan muncul cahaya keemasan berbentuk lingkaran di dalam kuil Lingyin. Melihat Gu Xuanchen di luar Mo Kuan-Yan berteriak memanggilnya, "Senior, mari kita belajar bersama." Dan Gu Xuanchen menjawab, "Kalian berlatih sendiri saja, hukum ini tidak berguna untukku." Dan ia berpikir, hukum surgawi, tingkat guntur masih terlalu rendah untukku, jauh lebih rendah dari energi spiritual ini. Karena memurnikan energi spiritual ini berulang kali dapat memaksimalkan pemurnian kultivasi energi sendiri, mengalahkan orang di luar alam pertama atau kedua, itu masalah sepele. Setelah menggunakan metode peluasan dantian, meskipun basis kultivasiku berada di tahap tengah ranah roh langit, kekuatanku setara dengan kaisar manusia. Dan setelah beberapa saat para murid penjaga gunung menghampirinya, lalu mereka berkata, dengan ketenangan, "Senior, aku khawatir dia sudah memahami hukum surgawi ini. Latihan tadi hanya untuk mengajarkan semua orang metode kultivasi, jika tidak, bagaimana mungkin para senior menyukai energi spiritual itu?" Dan mereka buru-buru berlutut sambil berkata, "Mulai sekarang kami akan mengikuti senior." Melihat mereka berlutut, Gu Xuanchen berkata dalam hatinya, "Aku masih harus bergegas dan berlatih. Semua keturunan muridku sudah memasuki ranah surga. Jika aku masih selemah ini, terlalu memalukan untuk mengatakannya." Sedangkan di luar sungai Qianling, terlihat para tetua yang menuju ke sungai Qianling. Dan Ni Qiuyuan yang berkata, "Tetua Si, gadis Mo Kuan-Yan itu tidak hanya memimpin orang luar untuk masuk tanpa izin ke area terlarang, tetapi juga menghasut penjaga gunung untuk masuk dan menghancurkan sumber spiritual bersama. Mereka pasti telah melanggar aturan leluhur yang mengakibatkan kesengsaraan guntur ini." Tetua Si berkata, "Jangan khawatir, tetua ini tidak akan mengampuni mereka dengan mudah." Ni Qiuyuan menjawab, "Tetapi jumlah mereka banyak, saya takut." Mendengar itu tetua Si melirik ke arah Ni Qiuyuan dengan ekspresi kesal dan berkata, "Apa kau lupa aturan sekte Xiao Yao? Apakah itu murid atau penjaga gunung, selama dia memasuki ranah surga dia bisa naik panggung, dipromosikan menjadi tetua sekte, apa di matamu aku yang berada di ranah surga, itu cuma hiasan. Semua tergantung pada kekuatan." Melihat itu Ni Qiuyuan ketakutan. Sementara itu di sungai Qianling, terlihat Mo Kuan-Yan dan para murid yang baru keluar dari kuil Lingyin setelah berkultivasi. Dan ada seorang murid yang bernama Han Gong yang bertanya, "Saudara junior Kuan-Yan, senior Gu meminta kami semua untuk keluar, tetapi dia di dalam untuk berlatih sendiri, apa artinya?" Mo Kuan-Yan menjawab, "Dengan keterampilan senior, kenapa dia harus berkultivasi seperti ini? Dia bahkan tidak peduli dengan hukum langit. Dan ia berasumsi, apa dia memberikan contoh kepada kita bahwa kita tidak boleh mengendurkan kultivasi dasar kita bahkan jika kita menerobos?" Dan Han Gong membenarkan perkataannya, yaitu seharusnya benar. Namun tak lama setelah itu mereka dihadang oleh Ni Qiuyuan yang berkata, "Mo Kuan-Yan, gadis sialan,
cepat dan ke sini. Tetua Si sudah tahu tentang hal bodoh yang kalian lakukan. Namun ia seketika terkejut karena mendapati bahwa semua orang yang masuk kuil Lingyin telah menerobos. Para tetua juga terkejut, dalam hatinya mereka berkata, Rana Surga, bagaimana ini mungkin? Jika hanya satu penjaga gunung yang menerobos, itu masih bisa dikatakan tidak disengaja, tetapi hampir semua penjaga gunung telah menerobos ke Rana Surga. Lalu mereka buru-buru berlutut seperti anjing penjilat, sambil berkata, kami menemui para tetua. Melihat itu Niqiu Yuan seketika terkejut dan berkata, Tetua Si, kelompok bajingan ini telah menggali sumber sungai roh untuk mengolah kultivasinya agar mereka bisa menerobos. Sebuah pukulan pun melayang ke kepalanya dan Tetua Si berkata, diam kau. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Energi spiritual Sungai Qianling beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya, bukan berkurang tetapi meningkat. Kamu dengan sengaja menipu aku untuk datang ke sini untuk menangkap orang. Apa kamu berniat menjadikanku pendosa sekte Xiao Yao selama berabad-abad? Dan ia membuat Niqiu Yuan berlutut sambil berkata, Tetua, saya telah mendisiplinkan murid yang menyihir orang dengan kebohongan, bagaimana saya harus menghukumnya? Mo Kuanyan pun kebingungan dan menjawab, apapun silahkan sesukamu. Mereka pun memukuli Niqiu Yuan sambil berkata, Niqiu Yuan, bajingan, membuat kami melewatkan kesempatan sebesar ini, sekarang mereka semua ada di Rana Surga, hanya kita yang ada di alam roh. Dan hampir menipu kami untuk melakukan kejahatan, sial, pukul dia dengan keras. Dan ada surat yang ditangkap Mo Kuanyan lalu ia berkata dalam hatinya, ini buruk. Sekte Pedang Lingyun, Istana Wuji, dan Paviliun Xingyu telah datang ke gunung. Lalu Mo Kuanyan dan Han Gong menghampiri Gu Xuanchen yang sedang berkultivasi. Han Gong berkata, Senior, akibat banyak dari kami yang melewati kesengsaraan guntur secara bersamaan, itu mengakibatkan fluktuasi atmosfer di dunia ini. Dan menarik perhatian orang dari 3 sekte, sekarang para tetua yang bertanggung jawab sedang mundur, apa yang harus kita lakukan? Gu Xuanchen bertanya, seberapa kuat 3 sekte ini? Mo Kuanyan menjelaskan, sekarang sekte Xiao Yao, sekte Pedang Lingyun, Istana Wuji dan Paviliun Xingyu semuanya berada di bawah naungan kultus api yang mengamuk. 4 sekte utama perlu memberi penghormatan kepada kultus api yang mengamuk setiap tahun. Ketiga kekuatan tampak damai di permukaan, tetapi yang sebenarnya sering terjadi perseteruan karena perebutan sumber daya. Dalam 100 tahun terakhir sekte Xiao Yao semakin menurun, kita sering ditekan oleh 3 sekte lain. Mendengar itu Gu Xuanchen berkata, sekte Xiao Yao masih memberikan penghormatan kepada kultus api yang mengamuk? Dalam hatinya ia berkata, sekte kecil yang muncul entah dari mana berani menginjak kepala sekte Xiao Yao, sungguh malang. Dengan ekspresi serius Han Gong berkata, Senior, ketika leluhur mundur ke hutan belantara selatan, banyak dari mereka yang menghilang, jadi sekarang sekte Xiao Yao tidak sebagus sebelumnya. Mendengar itu Gu Xuanchen berkata, kalian dapat mengatasinya sendiri, pergilah. Dalam hatinya ia berkata, aku tidak punya waktu untuk mengurusi masalah kecil seperti ini. Ketika aku keluar dari gunung, aku akan langsung menghancurkan kultus api yang mengamuk. Mendengar itu Mo Kuanyan dan Han Gong saling melihat. Lalu mereka keluar dari kuil Lingyin. Han Gong bertanya, saudara junior, apa maksud senior Gu? Mo Kuanyan menjawab, apa kau lupa kalimat terakhir senior Gu? Sekte Xiao Yao masih memberikan penghormatan kepada kultus api yang mengamuk? Han Gong pun kebingungan, apa maksudmu? Mo Kuanyan melanjutkan perkataannya, pikirkan tentang ekspresi tidak puas tentang senior Gu ketika dia mengatakan ini. Senior Gu bahkan tidak memperhatikan kultus api yang mengamuk, apa dia akan peduli dengan sekte kecil ini? Dengan ekspresi licik ia menjelaskan, arti dari perkataan senior Gu sangat sederhana, artinya adalah jika mereka patuh, lupakan saja, tapi jika tidak, bunuh saja mereka.